Oke, sekarang saya sedang visit di salah satu kolam koi penghobi. Di sini kalau menurut saya, pada saat proses pembuatannya ini saya pernah datang beberapa kali, guys. Nah, ini menurut saya kolam di sini benar-benar overspec. Nah, kenapa saya sebut overspec? Nanti kita lihat sendiri ya, seperti apa. Saya sekarang udah ditemani oleh Ko Willy selaku sebagai pond buildernya lah ya di sini Iya, ya. kita Mewakili SKF ya. Benar-benar. Nah, jadi untuk proyek pembuatan kolam ini dari semuanya dari SKF, pembuatannya bagian mana aja nih kok untuk di sini? Ini ada dua. Ini satu yang besar, ada satu lagi kolam yang kecil yang berada di bagian depan sini. Lagi dibuat ya. Lagi dibuat satu lagi. Nah, kita mulai dari yang sini aja ini dulu kok. Boleh, yang sini dulu kalau ya. untuk di sini dimensinya di berapa nih kok? Untuk yang di sini ini dimensinya kedalamannya ya. Kedalamannya di 2 meter. Kedalaman 2 Untuk meter. tonasenya ini total sama chamber itu di 120 ton. 120 ton. Jadi untuk kolamnya aja, Kolam utamanya. kolam utamanya di 50 ton. Terbalik. Di 70 ton. 70 ton. Di chambernya 50 ton. Oh, jadi ini Jadi 70, totalnya 50 ya? Iya, 70-50. Lumayan besar juga ya. Bener-bener. Dan porsi yang diberikan ke chamber 50 ton ya. Berarti itu kalau kita biasanya kan penghobi 30% kan dari 30%. tonase kolam utama ini, berarti 70-50 Sekitar 40 lah ya. ya 40% lah kali ya. Pokoknya lebih dari 30% lah gitu ya. Iya, lebih dari Nah, nih sekarang nih saya mau tanya lagi nih kok. Ini kan sekarang lagi proses kayaknya pengisian air ya untuk tes kebocoran ya ini kok ya. tes kebocoran, lagi isi air untuk tes kebocoran sih. Makanya airnya ini belum benar-benar bening. Ini berapa hari nih ngisi sebanyak ini airnya nih? Ini udah lebih kurang 4 hari ini ngisinya. 4 hari? Iya, Baru bener. full kayak gini ya? Baru full kayak gini. Oke, namanya kolam gede ya, beda banget kalau kolam saya di rumah ya guys ya. Kemarin ngisinya tuh sehari aja udah beres. Diisi pagi, sore udah penuh tuh. Ini butuh 4 hari ini. Butuh 4 hari ya, karena totalnya 120 ton tonase air ya. Bener. Nah, kita boleh review nggak nih kok untuk bagian chamber, filtrasinya segala macam? Boleh sih, tapi masih agak berantakan ya. Soalnya nggak lagi coba-coba kan. Oh ya, soalnya ini juga lagi ada pengerjaan. Iya, lagi pengerjaan. Boleh aja kok. Yuk. Nah, ini kita mulai dari... Ini kalau untuk chambernya mulai dari mana nih kok? Chamber Chambernya pertamanya? mulai dari belakang sini. Oh, Untuk chamber di belakang ini sampai di depan ini semuanya chamber. oke. Oke. Oh, berarti ini terbagi dua gitu ya? Iya, terbagi dua. Oh, ini Keduanya chamber. bagian chamber pertama untuk area pertamanya ya. Ini area untuk keduanya. area keduanya gitu ya. Nah, kita mulai dari Jadi, sana dulu deh. Dari sana, boleh. Nah, ini berarti untuk chamber pertama pakai RDF ya kok ya? Pakai RDF. Ini untuk kapasitas berapa ton nih kok? 160 ton. 160 ton. Nah, ini ada 2 butir nih. Oh, berarti RDF pakai ya. dua. 160 ton itu ada 2 biji. Yang pertama ini di sini, yang kedua ada di belakang itu. Berarti masing-masing satu RDF ya. Berarti totalnya berarti 320 bener kan? 320. 320 Bener. ton. Sementara untuk tonase airnya ini cuma 120 ya. 120. Berarti hampir 3 kali lipatnya, 2 kali lipat lebih gitu ya. Benar-benar. Seperti apa ya tampilan kalau untuk RDF 160 ton. Nah, ini seperti ini pipanya nih guys. Ini kan baru pertama kali saya lihat nih yang segede seperti ini nih. Ini pipa inputnya berapa nih? 5-6 inch kira-kira ya? Atau 8 inch 8 lagi? inch kalau saya nggak salah. 6 sama 8 ya. Gila ya kalau 160 ton seperti ini ya tampilannya. Bener-bener. Gila. Terus, nah setelah RDF berarti di sini chamber apa nih kok? Ini chamber jet mat. Chamber jet mat. Chamber jet mat. Habis berapa lembar jet matnya? Ini lebih kurang 70 lembar sih di sini. 7 lembar satu tempat atau? Sana juga ada lagi. Oh, Nah,
Sama yang di sana juga ada Ya, ya. sama di sana Di juga. sana juga ada ya. Tapi itu lagi proses pemasangan instalasi kan. Makanya masih berantakan lah jadi ya. berantakan masih. Jadi dua lokasi di situ, dua lokasi, satu sana, satu di sini. sama satu di situ ya. Sana juga RDF satu kan, yang tadi. Setelah RDF-nya Jetmat juga di sana. Habisin sekitar kurang lebih tadi berapa? 60 sampai 70 ya. Kalau nggak salah 70 lembar ya. Iya. Nah, habis itu media biologis. Media biologisnya full batu biologisnya. Pakai berapa kantong waring kira-kira? Lebih kurang itu ada di 1000 kantong loh. 1000 kantong. 1000 kantong. Oh, kantong lah. itu kan? Seperti itu, aha. Yang Yang ke atas. ini nih, media filternya ada sekitar 1000 kantong sini ya. Sampai sini itu nah semua. Full sama sepertinya bagian sini nih. Iya, nanti kita maksimalin semuanya. Ditata lagi, ditata ulang Benar. lagi, dimaksimalin untuk peletakannya guys. Gila. Untuk UV-nya aja ada 8 buah. Ini di dalam. UV ada 8 Ada, ya. 8. 80 watt. 80 watt, masing-masing 80 watt. Pompanya di bagian chamber sini kita pakai 5 pompa. Di bagian chamber sana ada 4 pompa lagi. Jadi totalnya di 9 pompa. Jadi 4 dan 5 pompa ya. Iya, benar. Masing-masing Masing-masing itu di 38.000. Jadi lebih kurang flow-nya ada di 300 ribuan lah ya. 300 ribuan. efektifnya gitu Iya, iya, 300 ribuan. Baru 342.000. lebih kurang di situ 342 ya. Haha. Efektifnya 300.000 ya Pak. Iya. Baru di sini, Hah? ini di pipa-pipanya belum kita pasang watermur soalnya ini masih percobaan. Nanti bakal kita finishing lagi. Semua yang di sini masih percobaan, belum kita susun rapi lah, baru diisi air. Tes kebocoran aja kan soalnya kan. Ini juga RDS-nya samping lagi guys nih, yang 160 Iya, ton. 160 ton. Untuk temperaturnya Pak pakai ini chiller juga nggak sih kok? Chiller sih. Nanti kita pasang lebih kurang 15 PK untuk kolam di sini. Jadi 15 PK untuk kolam 120 ton. Iya, 15 PK. Ini konsep kolamnya natural campur sama modern ya. Natural campur sama modern. Di sini di sampingnya ini rata-rata sengaja dibuat taman. Nah, di sini dapat lihat ini jogging tracknya nih. Jogging tracknya. Tapi untuk kolamnya kita buat di modern. Modelnya modern. Dan Memang spesifikasinya permintaan dari customer-nya langsung ya, begitu ya. Untuk di fountainnya juga sebenarnya permintaan dari customer juga pakai limestone. Untuk proses pembuatan kolamnya ini lebih kurang 4 bulanan ya saya sekarang ya. Udah 4 bulanan, iya. total mulai dari penggalian Dari awal penggalian sampai sampai yang sekarang ada 4 bulanan, iya. Untuk tenaga kerjanya lebih kurang 30-an orang loh. 30-an orang ya. orang. Yang ngerjain di 2 kolam ini kan yang kolam utama. Iya, kolam utama ada satu lagi yang kolam bagian depannya. Dia lebih kurang ada di 30-an. Nah, untuk tantangan terberatnya di sini apa nih kok? Untuk proses pembuatan kolam yang ada di sini. Ada beberapa tantangan ya. Yang pertama itu pastinya untuk flow air. Flow air yang bagus itu supaya chambernya jangan sampai terjadi tekor kan. Soalnya untuk ukuran 120 ton kita pakai dengan pompa yang bertenaga 300 ribuan. Kalau salah perhitungan bisa jadi tekor. Baru kualitas air yang harus bagus. Supaya airnya jangan ada alga, bagus. Serta sistem filtrasi ya saya rasa ya. Sistem filtrasi yang kita pakai harus sesuai untuk kolam yang sebesar ini. Supaya dapat jaga kualitas air, jadi koinya bisa tumbuh dengan maksimal. Tentunya dead spot juga ya. Dead spot itu titik-titik di mana aliran air yang nggak jalan kita harus perhitungan juga di bagian dead spotnya. Jadi untuk di bagian sini dia skimmernya ada 8, button drainnya ada 6. Sekarang guys kita akan coba intip kolam yang bagian depan. Ini ukurannya memang sedikit lebih kecil dibanding kolam utama yang ada di belakang. Tapi kalau saya compare dengan kolam saya di rumah sih ini jauh lebih besar ya guys ya. Ini kira-kira untuk luas kolamnya berapa nih kok? Luas kolamnya ini lebih kurang di tonasenya 38 ton. Lebar sama panjangnya 2,5 meter untuk lebarnya, 9 meter untuk panjangnya. Ini berarti ini 9. Iya, kedalamannya lebih kurang 1,7 meter. Ya. Iya. Beda 30 cm lah daripada kolam utama yang tadi dalam guys. Benar. Kalau yang dalam kan itu 2 meteran, ini 1,7 aja kok ya. Iya.
Nih Ini mah lebih kecil. jauh lebih besar. Ini ya karena disebut kolam kecil tapi jauh lebih besar dari kolam saya di rumah ya guys. Tuh terus ada juga tangga-tangganya tuh guys tuh. Iya, untuk jalan ke office-nya kan. Ya jadi ini jadi dari depan tuh taman-taman, terus nih nyebrang nih Masuk masuk office, baru gitu. ke Di kolam belakang utamanya. office itu kolam utama bagian belakang dari office-nya. Gitu, keren banget ya guys ya. Bikin betah. Jadi kerjaannya tuh ada aja idenya ya. Ini hebat sih ini ownernya ya, keren. Terus wah ini lihat lagi deh guys tanaman-tanamannya. Tuh. Bonsai-bonsainya nggak kaleng-kaleng semua nih ya kok ya. Iya. Ini saya juga nggak tahu ini jenis sekolah. Ini tumbuhan-tumbuhan apa nih? Tahu Ini nggak? ada khusus tukang kebunnya. Wah, untuk ada semuanya khusus tukang kebunnya. Jadi ada memang untuk Iya. khusus tanganin untuk tanaman-tanamannya di sini. Terus yang kolam juga kayaknya ada juga yang khusus tanganin gitu berarti ya. Iya, sementara kita yang handle semua ya. Nanti mungkin dia bakal cari tim khusus untuk bantu handle di kolamnya ini. Berarti itu sementara vendor yang ngerjain semua yang terlibat di kolam, SKF dulu. SKF dulu. Nanti kita mungkin kasih training ke Take over anggotanya untuk take over siaga maintain di kolamnya. I see. Keren sih, gokil sih ya. Nah, ini kan proses pengisian air, terus pengecekan kebocoran gitu ya, Kok ya. Benar. Kira-kira kapan ini ikannya masuk nih? Kita rencananya di hari Senin ini. Hari Senin depan ya, hari Senin depan. Hari Senin Bulan depan. dari seminggu sekarang lagi. untuk masuk pertama kali Iya, ikan-ikannya ya. Ikan-ikannya. Kau Pak datang lagi nanti. Biar kita lihat ikan-ikannya. Ya pasti teman-teman juga di rumah pasti penasaran. Kolamnya, spek kolamnya aja sudah seperti ini. Apa kabarnya untuk nanti Ikannya. isi ikan-ikannya? Apakah speknya biasa-biasa saja atau super-super juga atau supreme-supreme juga? Nah ini layak kita akan buat kontennya lagi nanti untuk kedepannya guys ya, untuk part Next 2-nya lagi video. ya. Oke. Mungkin itu aja dari kami. Sampai bertemu di video berikutnya. Salam kotik persahabatan. Salam dari saya. Bye bye.